Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi hari ini sebelum saya melakukan observasi pada observasi dan diskusikan sebelumnya observasi tujuan belajarnya sampai jadi saya peserta didik ini mampu untuk berpikir kreatif, bisa apa yang dimaksud dengan identifikasi, bisa mengerti pada aspek identitas maupun pembentukannya gitu. Jadi materi di gotong peserta didik bisa mengetahui identifikasi mengenai gotong royong itu seperti apa. Dan gotong royong di wilayah Indonesia itu sangat banyak karena setiap suku itu memiliki nama gotong royong masing-masing. jadi sebetulnya tujuan yang ingin dicapai maksudnya pembelajaran ini disampaikan ke siswa itu tahap atau sampai ke aplikasi di masyarakat Baru sampai tahap kalau misalkan aplikasi di masyarakat, karena kita wilayahnya wilayah Kapindalia hanya selesainya satu provinsi, jadi hanya kita saja. kalau lihat capaiannya Kalau dari capaian pembelajaran ini sampai ke kompetensi kompetensinya sampai di bisa bernalar, bisa sampai ke bernalar kritis. Kebetulan materi gotong royong, jadi dia paham gotong royongnya. Jadi sampai pemahaman. yang di capaiannya itu kan strategi memahami Iya. di merdeka ini memang ada bagian atau levelnya Iya. sebetulnya juga udah masih semua jadi mungkin untuk mencapai memang ada nggak tahapan itu bisa sampai ke misalkan jadi sampai ke aktualisasi. Jadi kalau misalkan PP ini hanya menjelaskan dan tujuh Kan ada aktualisasi di setiap pertemuan nanti ada naik jadi dalam saat di nanti itu kan dengan materi identitas. materinya materi juga identitas saja. Itu maksud saya untuk materi identitas ini. Jadi kalau Organisasi ya lebih walaupun dicapai peserta didik memahami, tapi prosesnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan sampai peserta didik ini betul-betul memahami materi tentang identitas. Jadi bisa memang tujuan akhir ya. Jadi kalau tahapan ini kita akan satu dan dua itu dilaksanakan, tapi memang tidak tertulis di KTP-nya. Jadi kan kalau menjelaskan itu udah masih dilakukan, masih dijelaskan dulu ya. Mungkin nanti kita fokusnya itu biasanya mulai dari jam 3, 4, 5 gitu terus
dan target seperti itu. Jadi untuk biasanya jadi karena kalau ini kita muncul jadi kita akan terlihat tempe itu terlalu banyak sekarang yang akhirnya memahami sampai dengan kualitas siswa itu Terima kasih. menjelaskan ada beberapa tahapan sampai dengan siswa ini bisa sangat itu seperti apa. Kalau misalnya mau mengambil bisa mau dicontohkan dari sisi nanti contoh identitas masyarakat seperti ini. Jadi biar mereka lebih memahami tahu penjelasan mungkin itu dia. Jadi dilihat capeknya ada beberapa analisis terkait kita memang banyak yang terjebak pada saat tempe ini. Ya dari nasional memang dari yang paling dahulu sulit tapi yang hal yang misalkan ke dalam level sampai kedua ini kan sebetulnya sudah include di dalam proses belajar. Jadi dia akan menjelaskan dan ini di proses pembelajaran juga di umpan balik sesuatu kan bisa diukur ya sesuai itu bisa ada sih. Tapi itu bukan tujuan kita sebenarnya, bukan tujuan utama pembelajaran ini. Tujuan utamanya nanti sampai ke realisasinya dia paham atau tidak. Oke, kemudian ada pengembangan yang dicapai. Agar siswa ini nantinya ada memiliki karakter yang timbul di sini kreatif, karena kreatif kan dia bisa mengetahui macam-macam identifikasi untuk penjelasan mengenai gotong royong yang ada di setiap suku di Indonesia. Lalu di dalam elemen itu kan juga ada gotong royong itu sendiri gitu kan. Jadi aktualisasi di lapangan mereka jadinya sudah tahu secara tidak langsung membantu itu termasuk dalam gotong royong itu sendiri, misalkan ketika bekerja kelompok atau ketika membantu teman-teman di luar sekolah secara tidak langsung mereka mengerjakan si gotong royong, padahal gotong royong itu termasuk dalam materi pembelajaran. Mungkin nanti ini bisa dilengkapi sama ya kita lihat target dari capaian belajar sesuai dan strategi yang sudah disiapkan seperti apa. Strateginya disebutnya gallery of work, jadi nantinya saya akan membuat kelompok dan setiap kelompok itu membuat resume mengenai materi, nanti akan berkeliling. Kelompok satu akan melihat kelompok yang lain, ini akan melihat kelompok yang lain, jadi akan ditempel ke dinding. Nanti mereka akan datang ke setiap kelompok yang sudah ditentukan, ada satu anak dari kelompok itu yang bisa untuk memberikan informasi kalau ada kelompok lain yang datang untuk tanya jawab.
Kemudian untuk penilaian instrumen jadi persiapkan aja instrumennya untuk hasilnya sejauh mana tujuan belajar tercapai berdasarkan instrumen. Nah, sementara untuk instrumen sudah disiapkan seperti apa? Mulai untuk menilai siswa. Jadi nilainya rentangnya ini dari 75 sampai 100. Ada yang sangat baik. Jika memang ada beberapa pertanyaan yang akan ditulis yang akan diajukan oleh kelompok lain yang mengajukan ketika si kelompok itu, nanti akan dilihat Pak, saya mau buat minimal ada 5 pertanyaan. Kalau misalkan dia bisa menjawab 5 pertanyaan itu, ya mungkin nilai pertanyaan itu yang paling tinggi. Tidak bisa menjawab, ya itu berarti tidak. Tapi disesuaikan sama Sangat efektif. sepertinya kan instrumen kita itu ada di satu kalau tidak dikumpulkan secara umum penilaian itu ada di bentuknya sesuai minimal kita punya berapa indikator. Kalau dia bisa menyebutkan semua indikator berarti kan nilainya bisa percakapan observasi tidak akan kita lihat di kelas pada saat observasi setelah tidur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai belajar, hari ini tadi kalian kebetulan jadi petugas upacara ya? Ya Bu. Ibu ucapkan selamat terlebih dahulu karena kalian menjadi petugas upacara ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, kesepakatan kelas kita bersama. Biasanya kita ngapain? Silakan yang kebagian di minggu ini untuk maju ke depan dan yang lain silakan berdiri. Marilah teman-teman kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk. Risto, kenapa Risto? Oke, Risto 1. Siapa lagi? Dafa. Dafa. Kenapa dia? Sama? Sino? Lagi? 3 orang yang kita masuk ya. Identitas bangsa Indonesia. Apa saja yang kita bahas di materi burung Garuda?
Penjelasan mengenai setiap bagian dari huruf, karena setiap bagian-bagian memiliki arti dan maknanya masih ada nggak yang masih belum paham? Masih ada tidak yang masih belum paham? Tidak? Berarti kita bisa masuk materi baru ya? Royo itu apa sih? Satu orang dong yang katakan paket. Oke, gotong royong tindakan yang suka rela. Ada lagi? Ini barisan sini. Gotong royong apa? Gotong royong apa sih menurut bahasa kamu? Kan kita sering ngomong ya, gotong royong nih. Kita gotong royong. Oke, kegiatan yang dilakukan bersama-sama agar menjadi lebih mudah, agar pekerjaannya bisa cepat selesai. Ada lagi mungkin yang lain? Biasanya gotong royong yang kita lakukan itu gotong royong di mana? Yang kalian lakukan? Iya, gotong royong bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan keluarga. Kalau di sekolah, ya, piket itu merupakan salah satu tindakan gotong royong yang dilakukan bersama-sama di setiap bagian perharinya, ya kan? Dari sini sudah dilihat siapa Selasa dan selanjutnya. Kalau di lingkungan keluarga, bersih-bersih rumah, ya. Kadang kalau misalkan bukan yang anak tunggal, misalkan punya adik atau kakak suka dibagi ya, ini kamu tugasnya ngapain? Ini ada yang menyapu, ini ada yang apa gitu. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, sudah ikut kerja bakti belum? Bukan biasanya bapak-bapak. Biasanya kerja bakti tapi di lingkupnya Taruna, ya kan? Karena seumuran kalian itu ikut organisasinya Taruna. Apa sih yang pernah dilakukan oleh kalian kerja bakti gotong royong apa di lingkungan masyarakat? Selokan di lingkungan rumah. Oke, apalagi? Masjid. Iya, di lingkungan masyarakat. Apalagi? Kalau mau ada 17 Agustus ya biasanya ya. Biasanya kita akan mengerjakan apa? Ada rapat dulu. Ya kan? Nanti kalau di pas 17 hari 17 kalian biasanya jadi panitia penyelenggara ya kan? Itu merupakan salah satu kegiatan gotong royong. Nah, sebenarnya gotong royong ini berasal dari bahasa Jawa. Apa? Yang tahu? Gotong royong. Ya? Gotong. Gotong artinya apa? Dipikul atau diangkat. Royong bersama-sama. Sehingga maksud dan tujuannya adalah ketika kita melakukan kegiatan bersama-sama itu bisa mengangkat semua apa kerjaannya. Ini berasal dari bahasa Jawa ya, gotong royong. Gotong yang artinya dipikul atau diangkat, royong artinya bersama-sama. Nah, berkaitan dengan materi kita mengenai gotong royong, di setiap wilayah Indonesia memiliki nama masing-masing gotong royong. Ya, karena apa? Suku aja kan banyak, bahasa saja banyak yang kita telah bahas kemarin ya. Adat istiadat juga banyak, ya kan? Bahasa daerah yang ada di Jawa Barat pakainya Sunda, gitu kan? Yang ada di Sumatera Utara pakainya
Medan. Bahasa apa Medan? Batak. Aceh? Mina. Berarti masing-masing makna gotong royong pun punya kata yang berbeda. Kita akan membahas mengenai masing-masing gotong royong yang ada di setiap wilayah Indonesia berdasarkan kelompok yang akan dibagi. Ya, jadi sistemnya begini. Setiap kelompoknya, seperti kita sudah menjelaskan, akan ditempel jawabannya setiap ini. Kita ambil 1, 2, 3, 4 di sini nggak apa-apa kita gunakan. Nanti kelompok yang sudah membuat akan berjalan ke kelompok lainnya. Ya, di setiap kelompok yang tidak berjalan itu ada 1 orang yang akan menjawab pertanyaan jika ada kelompok lain yang akan lihat ya isi dari materi yang kalian buat. Ada yang mau ditanyakan mengenai kelompoknya? Ya. Nanti kita sambil berjalan kalau memang ada yang ditanyakan tidak. Saya sendiri ada 1 sampai 8. Silakan bergabung. Abdillah Ahmad, Aditya, Azwa, Ahmad Nuzul, Amira, Andrido, Brian, Samad, Andri, karena dari sokan nggak masuk. Ayo silakan berdiri. Sebelah sini dulu. Sebelah sini dulu. Oke. Ya. Oke. Boleh di barisan masing-masing. 1 baris. Kamu di mana? Di kelompok 4 di sini. Ada di kelompok 3 di sini. Di kelompok 2 di kelompok 1 di sini. Reso tahu? Ringkasan. Ya. Ringkasan salah satu contoh gotong royong yang ada di Indonesia. Kelompok 1 membahas mengenai tradisi Papa Latte. Sudah lihat belum? Halaman 102. Ada? Ya. Nanti kalian akan jelaskan. Ya. Kelompok 2 Puyula dari Gorontalo. Kelompok 3 ya dari Bali. Kelompok 4 dari Kabupaten. Itu boleh kalian browsing karena kalau dari buku itu hanya sedikit ya. Jadi kalian boleh browsing masing-masing. Ditulis dalam 1 kertas ya. Nanti kalau setelah semuanya sudah bersama-sama, kita akan tempelkan dari masing-masing tembok. Ya. 1 kertas saja. Berjalan nanti kalian. Ya, jadi tradisinya apa? Kalian jelaskan apa yang mereka lakukan di wilayah itu mengenai gotong royongnya. Ya. Lalu masyarakatnya itu ngapain? Satu, yang lain boleh yang pilih siapa di sini? Di sini semua. 1 orang aja. Kamu ada 2.
Kelompok dua mulai rolling, kelompok tiga rolling pada rolling ke kelompok satu. Nuzul, muter. Yang ini cuma dua menit selesai ya. Ini sudah semua. Tradisi Mapalate. Tradisi Mapalate bola adalah tradisi gotong royong masyarakat suku Bugis, Sulawesi Selatan. Masyarakat memindahkan rumah dengan cara diangkat bersama-sama. Bagi masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan, pindah rumah tak sekadar pindah rumah bagi mereka artinya pindah yang sebenar-benarnya. Mereka memindahkan rumah berupa bangunan rumah dan barang-barang. Tradisi gotong royong yang dilakukan untuk kebaikan semua masyarakat Bali yang turut serta. Saya berarti pekerjaan sukarela untuk kebaikan Ya, yang bisa kita ambil kesimpulan dari masing-masing kegiatan gotong royong dari setiap suku apa saja? Ada sama, kabar, apa lagi? Oke, kita lihat di sini. Nilai kebersamaan masing-masing ada ya. Oke, yang pertama kan tradisi Mapalate dan yang kedua Buyula dari Gorontalo. Itu hampir sama. Karena apa? Masing-masing bergotong royong untuk apa? Mengangkat rumah ketika yang ada tidak rumah. Tapi namanya saja yang berbeda. Yang kelompok tiga tadi adalah saya dari Bali. Nah, kalau di Bali ini ada unik. Sekedar berbincang di pagi hari saja itu disebut dengan ngai atau gotong royong ya, benar kan? Untuk meningkatkan keakraban terhadap sesama warga. Yang kelompok 4 bahasnya adalah nganggung. Nganggung ini adalah tradisi untuk membawa pulang makanan. Jadi kalau ada kegiatan keagamaan atau ada yang meninggal atau keagamaan yang di masjid ataupun di gereja, masyarakatnya akan bawa makanan dan ya kan bener ya, bawa makanan ke dalam tempat yang mirip seperti itu. Jadi masing-masing ada nilai-nilai gotong royong. Dari semua yang tadi sudah disimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan perwakilan dari kalian? Sudah? Keseluruhannya gotong royong ini tuh apa? Iya, maka sama-sama dari kelompok 1. Kegiatan masyarakat bersama-sama. Yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Walaupun di Indonesia setiap sukunya berbeda, tradisinya tetap sama yang dilakukan. Beda. Sampai di sini yang mau ditanyakan mengenai kegiatan kelompok kita. Ada? Kita akhiri mata pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fasilitas kita hari ini kita sudah menyelesaikan observasi di dalam kelas. Jadi sesuai dengan pelaksanaan supervisi ada percakapan skala observasi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita diskusikan setelah pelaksanaan observasi di kelas. Nah, menurut kita refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan bagaimana? Pembelajaran yang sudah dilakukan ketika memang sudah dicoba di dalam kelas ada beberapa kesulitan yang dihadapi gitu ya Pak, dan ada juga beberapa siswa yang bisa membantu temannya untuk memberikan informasi dari materi yang sudah diberikan gitu. Tapi ternyata situasi di dalam kelas memang apa ya, sangat sulit untuk dikondisikan jika memang ternyata menggunakan metode ini. Mungkin bisa dicoba lagi untuk mencari metode yang lain atau dibagi lagi kelompoknya supaya dalam satu kelompok itu tidak kelompok besar, mungkin lebih sedikit. Tapi memang kalau misalnya lebih banyak kelompoknya pun dalam satu pertemuan mata pelajaran saya mungkin tidak akan dimungkinkan bisa selesai dalam satu hari atau satu pertemuan. Tapi secara umum pembelajarannya berhasil nggak? Berhasil untuk satu kelas atau satu kelas gitu ya? Ya, Kalau untuk secara umum pembelajaran untuk materi ini dinilai berhasil atau tidak? kalau untuk dari secara umum dari tema materinya gotong royong, mungkin menurut saya berhasil, tapi untuk menanamkan nilai-nilai gotong royongnya itu Pak yang mungkin belum bisa sepenuhnya karena memang waktunya tidak banyak untuk menjelaskan dari materi ini. Mungkin nanti kita flashback lagi dengan tujuan pembelajarannya. Jadi cek Ya, analisis tujuan pembelajaran ini betul sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Oke, kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan atau menjadi perhatian selama pembelajaran di kelas tadi? ya, mungkin untuk di dalam kelas karena memang dari masing-masing siswa itu memiliki keterbatasan pemahaman yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin tetap harus ada pembagian yang mana siswa yang bisa memahami cepat, siswa yang kurang memahami dengan cepat. Tapi ya itu yang seperti saya bilang, mungkin ada temannya yang lebih bisa memahami, akhirnya bisa menjelaskan ke temannya yang kurang paham. Jadi oke, metode itu harus sebaik. Ya, untuk tindak lanjutnya seperti apa? Dalam pembelajaran Misalkan setelah mengalami pembelajaran kemudian direfleksikan ya, kedepannya tindak lanjut mungkin ini kan nanti ada catatan untuk materi ini. Kedepannya untuk materi yang berbeda, misalkan untuk materi yang berbeda, ini kan ada analisis yang lain gitu agar materi ini bisa atau materi itu bisa tersambung.
Mungkin saya akan mencoba karena setiap karakter siswa kan beda ya mas, setiap kelas pun beda. Mungkin akan memberikan metode pembelajaran yang berbeda atau cara menjelaskan materi itu berbeda atau memberikan pertanyaan pemantik yang bisa membuat mereka memiliki apa ya, pertanyaan pemantik yang agar mereka bisa paham dengan materi tersebut gitu. Oke, saya ada masukan sedikit nih. Ini kan sebenarnya penerapannya ini yang agak sulit. Iya, kan saya udah bisa Pelajaran berbeda-beda dalam satu kelas. Bukan dikelompokkan, jadi bukan dalam diferensiasi mengkelompokkan siswa yang gaya belajarnya sama, enggak juga seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi mungkin dari tes diagnostik awal, tes minat belajar. Dari situ kita bisa memetakan seperti yang sumber ajar. Diferensiasinya itu bisa dari metode, bisa dari sumber ajar, sumber belajarnya yang disiapkan sesuai dengan minat belajarnya. Itu dari diferensiasinya. Kemudian iya, ini saya sosial bisa nggak bisa ada beberapa trik pembelajaran sosial emosional yang bisa diterapkan dari awal sampai akhir. Itu memang sosial emosional siswa itu memang harus muncul, termasuk di dalam ini sebenarnya isinya sesi pembelajaran itu ada. saya mau pilih dari saya langsung nah tapi kamu belum konsentrasi atau kembali fokuskan karena fokus. Tapi ada juga nanti selain SP bisa pada saat pembelajarannya sudah jenuh pada tujuan siswa bisa direlaksasi dengan stop hentikan di sini. Yang listrik ini sebetulnya intinya ini nanti penguatannya itu ada di apel sekolah. Tujuannya biar materi ini walaupun diajarkan oleh siapapun ya guru ini, tapi hasilnya harusnya sama. Jadi kalau nanti ada kelas yang dibagi dengan guru yang beda, kita khawatir nih kalau guide-nya gak jelas gitu, pasti nanti hasilnya nggak sama, tergantung gurunya gitu jadinya. Padahal udah jelas arahnya itu berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Jadi guru itu udah bukan lagi kayak panduan lah gitu ya, dia cuma fasilitator aja sebenarnya. Kompetensi guru kita anggap sama karena pendidikan gurunya sama, tinggal guide-nya nih yang harus diperjelas. Dan sini mungkin di rancangannya ya, di RPP-nya nanti yang harus diperjelas lagi, termasuk mungkin di strateginya, metodenya. Nah, kalau MGP nanti akan banyak masukan gitu ya. Ini kalau pakai metode ini kira-kira hasilnya gimana nih?
Jadi ada beberapa metode yang bisa dipilih. Mungkin beda materi, berarti metodenya bisa banyak masukan. Bagaimana materi ini bisa. Ini memang kelemahan kita kan diakui gitu ya. Terus jujur kelemahannya kita fokus ke materi. Nggak tahu nanti di sisi siswa itu penerimaannya seperti apa. Maksudnya ada pertanyaan juga sih. Setelah belajar ini tuh perasaannya gimana? Jadi perasaan siswa setelah belajar itu ya Bingung. ada yang makin bingung atau nggak ada apa-apa gitu ya, nggak berpengaruh apa, biasa aja. Mungkin profil pelajaran Pancasila ini ya nggak sampai. Ini memang tindak lanjutnya setelah ini tuh kita buat rancangan pembelajaran ya yang lengkap dan tepat. Jadi yang lengkap di sini ada diferensiasinya. Jadi diferensiasi itu kan bisa definisinya diferensiasi, bisa metode, bisa sumbernya gitu. Juga nanti harus dimasukkan juga yang istilahnya sosial emosional. Jadi sesuatu dibaca karena kan intinya karakternya harus dimiliki itu semua sosial, emosional, sosialnya nih. Sosial itu bisa muncul itu pada saat pendahuluan. Misalkan gini, kebersihan gitu ya. Makanya kalau yang di awal itu kan cek dulu kebersihan gitu. Nanti ada spiritualnya kan kayak ngasih motivasi apa gitu. Itu ada pembelajaran sosial emosional itu memasukkan unsur itu. Sebagian sih mungkin udah ada gitu. Cuma kita nggak pernah mencatat itu di RPP. Nah nanti ada RPP yang itu tuh harus tercatat buat pembelajarannya benar-benar tercapai. Terus siswa juga merasakan gitu ya, benar-benar merasakan pembelajaran. Oke, mungkin itu obrolan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Minta mudah-mudahan observasi pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.